Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pertanyaan masuk di kolom komentar channel Mukminun TV. Ada seorang ibu mengatakan bahwa dirinya sudah menikah selama 3 tahun, tetapi dia tinggal bersama orang tuanya karena dia adalah anak tunggal. Dia sudah mendapat izin dari suaminya untuk tinggal bersama orang tuanya. Pada 2 kesempatan dia pernah mengikuti tes CPNS, tetapi dia gagal dengan hanya selisih koma dari mereka yang diterima. Pertanyaan beliau, apakah gagal CPNS ini karena dia tidak tinggal bersama suami? Terima kasih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan ini kami ajukan kepada tim Fatwa Asyabakah Al-Islamiyah yang bertempat di Qatar. Kemudian Syekh Abdul Al-Faqih Singkiti, ulama mufti di yayasan tersebut. Beliau mengatakan bahwa kegagalan ibu ini dalam mengikuti tes CPNS tidak selalunya karena dia tidak tinggal bersama suaminya. Syekh Abdul Faqih Hasyimkiti lebih lanjut mengatakan, asalkan sang suami telah memberi izin baginya untuk tinggal bersama orang tuanya, maka dia tidak berdosa karena meninggalkan rumah suaminya. Lebih lanjut beliau mengatakan, Syekh Abdul Faqih Hasyimkiti beliau mengatakan, bisa jadi kegagalan ibu ini dalam mengikuti tes CPNS ini ada hikmah yang baik bagi ibu tersebut yang tidak diketahui oleh ibu tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an taqrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik untuk dirimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk dirimu. Mengapa? Karena Allah yang Maha Tahu, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Selanjutnya Syekh Abdul Faqih Hasyimkiti beliau menasihati kepada saudari penanya ibu ini bahwa hendaknya seorang muslim itu senantiasa memperbarui taubat kapanpun dan dimanapun. Beliau mengutip sebuah perkataan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang beliau mengatakan bahwa ma nuzila bala'un ila bidan bin wala rufi'al bala illa bitaubah. Tidak akan turun suatu bala atau musibah atau bencana melainkan karena dosa yang diperbuat oleh manusia, dan tidak akan diangkat bencana tersebut kecuali dengan bertaubat. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku Allah akan senantiasa menghisap atau memperhitungkan amal-amal kalian. Waman wajada khairan falyahmid lillah. Maka siapa saja yang mendapat kebaikan hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Waman wajada ghaira dzalik, dan siapa saja yang mendapat selain kebaikan, atau maksudnya mendapat keburukan, maka hendaknya dia tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan apa-apa selain menyalahkan dirinya sendiri. Menjelaskan hadis qudsi ini, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan bahwa hendaknya orang yang beriman ketika dia mendapat musibah atau bencana di dunia, maka hendaknya dia menyalahkan terjadinya bencana itu pada dirinya sendiri, bukan menyalahkan orang lain. Sehingga dengan demikian, kalau dia sudah menyalahkan dirinya sendiri, maka hendaknya dia kembali kepada Allah, kemudian dia bertaubat, kemudian dia memohon ampun kepada Allah. Bisa jadi apa yang dia anggap sebagai musibah itu bisa jadi karena dosa yang dia perbuat. Oleh karena itu, maksud dari Syekh Abdul Faqih di sini adalah
apabila ibu ini menganggap bahwa kegagalan CPNS ini sebagai musibah, maka hendaknya ibu ini mengintrospeksi dirinya sendiri, apa dosa yang sudah dia perbuat. Bisa jadi memang dia sudah diizinkan oleh sang suami untuk tinggal di rumah orang tuanya, tetapi mungkin ada dosa-dosa lain yang tidak disampaikan kepada Syekh Abdul Fakih Hashimkiti dalam pertanyaan ini, yang tidak disampaikan oleh ibu ini, sehingga Allah menurunkan musibah ini. Jika ibu ini menganggap musibah kegagalan CPNS ini sebagai musibah, jika ibu ini menganggap ini sebagai musibah, mungkin ada dosa lain yang diperbuat oleh ibu tersebut. Oleh karena itu, Syekh Abdul Fakih Hashimkiti sini benar, beliau menyarankan hendaknya seorang muslim itu senantiasa memperbarui taubat kapanpun dan dimanapun, karena sesungguhnya manuzila bala ila bidan bin, tidak akan turun suatu musibah bencana melainkan karena dosa, wala rafi'al bala ila bitaubatin, dan tidak akan diangkat suatu bala bencana melainkan karena taubat dari hamba tersebut. Oleh karena itu, apakah kegagalan ibu ini terkait dengan ibu ini yang tidak tinggal di rumah suaminya? Tidak mesti, tidak selalu seperti itu. Karena apalagi sudah mendapat izin, kemudian tapi bisa jadi Allah mengetahui bahwa ada hikmah yang lebih baik di balik kegagalan tes CPNS ini, sehingga kita tidak mengetahui, karena sesungguhnya skenario kita ke depan hanya Allah yang tahu, ya, karena Allah yang mengetahui yang terbaik bagi kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.